Akhirnya nggak dipilih masyarakat pada saat itu, dipilih oleh Chelsea Islan menjadi pasangan. Kalau itu gagal 10 kali juga nggak apa-apa. Aku pertama kali mulai bisnis sebenarnya dari SMA tuh udah coba-coba sama teman-teman. Gampang lah bisnis, berasa lulusan dari UI terbaik, pinter dan lain-lain, berasa kayak I know everything. Pas pencalekan juga ditanya kan, mungkin nggak banyak yang tahu. Pas mau caleg tuh harus diperiksa dokter, sama diperiksa secara psikologi. Tes juga kayak PNS gitu, tes 500 pertanyaan. Pas keluar saya lihat ada joki juga. Kalau Bapak sih pasti ngasih tahu, di luar sana pasti banyak orang jahat yang menyakiti kamu, pasti orang terdekat. Even misalkan nanti nggak terpilih pun aku akan tetap santai. Oh, itu pembelajaran. Pantesan Chelsea bisa jatuh cinta sama kamu. Senang banget hari ini teman ngobrol saya seorang pebisnis, politikus muda, dan juga suami dari Chelsea Islan, Rob Clinton Cardinal. Hai. Halo, apa kabar Mbak Mary? Baik. Thank you udah diajak main kesini nih. Thank you for making the time. Aku biasanya banyak ngobrol sama Chelsea, karena kalau kita ketemu di event tuh biasanya ya udah cewek-ceweknya aja ngobrol, terus jarang banget nih ngobrol. Aku biasa ngobrol sama Ko Alfa aja jadi. Tapi hari ini aku punya kesempatan banyak untuk belajar, pengen tahu juga dan pengen tahu aja pengalaman dari Clinton dan juga pemikiran-pemikirannya. Senang banget, apalagi hari ini juga spesial karena kemarin ini kita baru pemilihan pemilu. Dan jadi caleg juga di Dapil 3. Jakarta Utara dan sekitarnya. Oke. Tadi pun juga sebelum kesini katanya datang ke tempat pemungutan suara. Iya, dari lagi tempat penghitungan. Kita lebih ngontrol tim saksi di kecamatan. Oke. Memang harus dikawal terus ya. Karena kan data yang di lapangan sama yang si rekap kan memang berbeda. Ya, takutnya kalau nggak dijagain nanti harus saya dapat berapa jadi berapa gitu. Betul. Ya berbeda juga sering kali karena kan baru pertama kalinya datanya mereka juga menggunakan si rekap itu, jadi memang harus diajarin gitu ya. Masih belum 100% sempurna itunya aplikasinya, jadi masih banyak salah-salahnya. Oke. Tapi ya kalau semuanya mengawal, dihitung dengan benar, harusnya hasilnya nggak akan beda jauh lah. Ya, semoga ya terbaik lah pasti. Kita berdoa ya semoga yang terbaik. Oke. Gimana nih kira-kira? Karena kan ini yang kedua kalinya kan. Second time ya. Second time. Yang pertama di tahun 2019 waktu itu belum lolos. Belum terpilih. Ya, nggak ada kata gagal ya katanya. Belum terpilih. Nggak boleh gagal bilangnya ya. Belum terpilih. Tapi dengan hari ini gimana nih kira-kira dari perhitungan suara kan udah mulai terlihat? Lebih yakin sih yang kali ini. Karena secara ini juga lebih siap ya, secara tim, secara pengalaman juga udah lebih siap lah. Jadi udah pernah belajar di 2019, sekarang lebih baik lagi timnya. Oke. Jadi ya semoga terpilih. Amin terpilih lah. Amin. Harusnya so far terpilih kok kalau hitungan so far ya. Iya, karena terakhir kalau aku ngecek dari Partai Golkar ya, itu termasuk yang 3 teratas. Ya, termasuk 3 teratas. Jadi karena kalau Partai Golkar kebetulan di pemilu ini kan performingnya bagus ya. Jadi ya terbantu dari sana juga. Jadi suara partainya lumayan banyak juga gitu. Jadi helpful lah. Oke. Gitu. Kapan kira-kira bisa tahu? Officialnya kan memang kita tunggu sampai final lah 20 Maret biar setelah itu lebih jelas gitu. Baru celebrate-nya kan nggak boleh mendahului Tuhan. Jadi berdoa aja dulu semuanya. Nggak boleh mendahului Tuhan, oke. Tapi tetap hopeful. Oke. Nah sekarang pertanyaan penting nih, karena pertama kali aku ketemu Clinton, itu kita di acara event, aku kebetulan jadi pembicara. Berbicara tentang femalepreneur dan aku ingat ketemu kamu berbicara waktu itu tentang dunia gaming, e-sports. Karena waktu itu lagi ada e-sports ya kan, jadi sebagai pengusaha e-sports. Terus tapi ternyata aku baru tahu bahwa kamu tuh actively involved sebagai politicians juga. Gitu. Kenapa pengen terjun ke politik? Jadi memang kita nggak bisa pungkiri kan keluarga memang politik juga. Cuma dari situ gak pernah ada paksaan untuk politik juga. Kayak biasa kan kalau yang lain mungkin kalau orang tuanya di politik, anaknya harus masuk politik. Ini justru lebih diberi kesempatan lah mau atau enggak gitu. Bahkan pertama-tama dibilang udahlah kan kuliahnya ekonomi, silakan ini aja, bisnis aja lah, ngapain sih gitu-gitu capek-capek politik. Tapi memang karena bersyukur udah dibelikan lumayan banyak, mau belajar politik lah. Karena menurut aku di semua sekitar ini adalah politik semua gitu. Misalkan contoh game. Kalau besok gamenya di-ban, secara politically kan nggak bisa main gamenya lagi gitu. Jadi dari situ ada kesadaran kalau politik itu penting untuk ya kemajuan semua orang lah sekitar gitu. Oke. Dan kenapa pilihannya? Oke, sebelum itu ya. Berarti apakah cita-cita kamu dari kecil tuh apa sebenarnya? Gini, kalau aku bilang cita-cita itu kan selalu berubah ya.
pas masih kecil misalkan mau jadi pemain bola, terus udah teenager berubah lagi. Pernah jadi pengen pemain bola? Iya pernah juga dulu. Okay. Jadi along the way semakin ilmu banyak pasti berubah kemauannya menjadi apa. Jadi kalau misalkan ditanya apakah dari kecil mau jadi pejabat, ya enggak juga gitu. Berubah-berubah along the way gitu. Jadi tapi kalau untuk sekarang ya bukan bermimpi jadi pejabat, tapi kita ingin mengabdi juga lah buat membantu daerah sekitar kita. Oke. Lulus sebagai sarjana ekonomi. Universitas Indonesia. Terus habis itu mulai bisnis. Iya, mulai bisnis. Oke, bisnisnya apa aja nih? Aku pertama kali mulai bisnis sebenarnya dari SMA tuh udah coba-coba sama teman-teman. Jadi dulu menggampangi lah, dulu tuh egoistik ada juga. Aku kan berasa gampang lah bisnis, apa susahnya, cuma jual beli gitu. Jadi papaku kayak udah coba sama teman-teman kamu kalau bisa suruh jualan Indomie aja deh kalau bisa ya. Belajar gitu jual Indomie. Ditantang lah, kan ditantang anak muda gitu. Apa susahnya sih jual Indomie? Cuma masak lah pada waktu itu, tapi ya gagal juga. Tapi dari situ pelajaran yang sangat berharga, berarti tidak ada pekerjaan yang mudah. Itu orang-orang yang tepat gitu. Jadi meskipun sarjana ekonomi terus misalkan suruh jualan Indomie belum tentu laku juga. Itu semuanya perlu konsistensi dan ketabahan juga gitu. Jadi dari situ belajar. Kemudian setelah lulus bikin kayak dulu zamannya content provider ada namanya, kayak pulsa-pulsa gitu tau kan. Itu sama temen juga ngisi bantu. Terus ya along the way berubah-berubah lah, coba-coba. Karena akhirnya ketemu misalkan kayak ada media, ada news media. Terus ada Positive Vibes itu tentang mental health. Ada juga gitu. Jadi terus kayak itu berarti education atau apa tuh? Itu lebih kayak penyemangat quotes by the day aja. Ada apps bentuknya di Instagram aja sih. Di Instagram. Itu easy to access, kayak orang baca kayak misalkan lagi down baca penguatan gitu. Terus kalau misalkan ya news media pastinya ada kayak agency dan lain-lain. Cuma kalau di luar itu ya ada F&B, ada banyak sih. Ada coffee shop jadi lumayan ya nyoba-nyoba ya, karena memang anaknya gini kalau gampang easy to trigger. Jadi kayak misalkan ada teman datang, bro invest ini bisnis ini nih, lebih karena penasaran. Jadi karena aku jiwa belajarnya pengen tinggi, jadi aku yaudah deh coba gitu. Kadang-kadang invest itu ikut untuk mempelajari dunianya gitu. Jadi nggak pernah yang kayak tapi gue harus majority ya, enggak, kecil aja deh bro, karena tujuannya mau belajar dunianya biar tahu sudut pandang, ternyata dunia ini tuh begini, dunia itu begitu. Iya betul, karena cara pelajaran yang paling cepat ya dengan terjun langsung kan. Bener nggak sih? Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Pantas mereka lakukan ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kejawab dengan terjun langsung. Gitu. Berarti kapan mulai punya ketertarikan untuk terjun ke dunia politik dan akhirnya benar-benar ditindaklanjuti dan dilakukan? Jadi kalau aku kan sebenarnya double degree, yang UI double degree internasional, berarti 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia. Nah pas 2 tahun di Australia ini kebanyakan pas kita pulang kan temen hilang semua ya. Karena kan college biasanya kan hilang sendiri-sendiri kan. Jadi sifatnya individual kan. Jadi hilang-hilang, jadi kayak terus ya udah deh masuk organisasi. Karena dengan masuk organisasi itu bisa belajar lebih gitu, bisa, dan teman juga lebih banyak gitu, dan mempercepat koneksi ketika kita balik dari luar negeri juga. Nah, dari situ masuk belajar pelan-pelan. Organisasi apa? Langsung politik masuk ya. Organisasi anak mudanya. Organisasi anak muda politik. Ya, AMPG namanya, Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi waktu itu ada my seniors di sana ngajak udah masuk sini aja gitu. Masuk ya udah kita belajar di sana, terus ya fall in love lah, jatuh cinta dengan politik, dengan segala pergunjingannya, dengan ada teori-teorinya di dalam, ada ya perebutan friksi kekuasaan ada juga ya. Justru that makes it interesting ya. Ya, jadi ngelihatnya gini, ternyata sebegini powerfulnya partai politik bisa shifting the whole country gitu. Jadi ngelihatnya di situ ya justru kalau memang mau memperbaiki ini harus masuk ke dalam, karena ada jujur contoh pas aku di Australia, ketika orang ngomong Indonesia mereka tuh anggap remeh atau nggak tahu, bahkan taunya Bali. Itu di dalam hati gue kayak aduh one day kayak sakit tapi ketawa-ketawa, tapi dalam hati ada dendam juga lah, seperti kayak lo like one day Indonesia, which is sekarang udah ke arah sana. Everyone's talking about Indonesia, everyone's talking to invest in Indonesia. Betul. Bahkan dari hal yang paling simple aja ya, lifestyle, maksudnya beberapa film-film di Hollywood pun kan juga menyebutkan Indonesia, menggunakan aktor-aktor Indonesia. Jadi ya lebih banyak orang tahu Indonesia lah. Ya, jadi tap in marketing ke sini. Bahkan kalau mau ngeliat TikTok page aja, mereka pakai bahasa Indonesia, direlate-relatein sama apa yang tren di Indonesia. Berarti mereka sekarang semua lagi ngeliat ke kita. Sekarang tinggal kita gimana menjaga ini biar momentumnya nggak hilang gitu sih. Oke. Jadi berangkat dari situ akhirnya
bukan kecemplung ya, mengeksplor diri ikut organisasi, tapi makin kenal malah makin sayang, jadi jatuh cinta dan akhirnya ditekuni. Nah kalau 2019 kenapa langsung maju gitu kan, 2017 masuk partai politik, 2019 kenapa langsung berani maju gitu. Jadi pembelajaran paling cepat adalah ketika kita langsung political practice kan. Jadi langsung jadi caleg kan political practice. Belajar yang namanya campaign, belajar yang namanya maksudnya belusukar, ketemu warga, bentuk tim dan lain-lain, itu belajar banyak banget during that time. Apalagi 2019 itu kampanyenya kalau nggak salah 6-7 bulan. Efektif ya. Kalau kemarin kan cuma 75 hari tuh. Cepet short. Kalau kemarin kan lama 6-7 bulan. Nah itu di situ belajar banyak jadinya. Di gitu. Dapil yang sama ya waktu itu. Di dapil yang sama dan juga pendewasaan diri juga. Jadinya tahu sisi lain kan. Kalau nggak kan kita ngeliat selalu dari atas. Tapi ketika kita turun belusukan dan lain-lain, sisi lain. Meskipun sama-sama tinggal di Jakarta Utara, saya tinggal di Priok Sunterjaya, tapi berapa langkah saja ke sana tuh udah berbeda gitu loh. Oh, tinggalnya di Jakarta Utara. Iya, that's why dapilnya di sana. Oke. Aku juga dulu lahir tinggal dan besar Tanjung Priok loh. Oh, gitu. Jadi that's why kenapa di Jakarta Utara ya itu memang tinggal di Jakarta Utara gitu. Iya. Gitu. Oke, makanya salah satu hal yang aku dengar nih, kamu kan pengen banget membuat Jakarta Utara itu seperti nggak kalah keren lah seperti Jakarta Selatan. Betul, karena masih ada ketimpangan yang sangat jauh. Padahal kalau misalkan kita ngelihat resource-nya, Jakarta Utara tuh yang paling banyak kan deket sama laut. Jadi kalau kita lihat ke luar negeri lah, misalkan ambil contoh, biasanya yang deket sama pelabuhan dan laut itu maju semua. Jadi harusnya logically Jakarta Utara ini yang paling maju lah. Kalau Jakarta Selatan nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada resource ya. Maksudnya bisnis berkumpul di sana, tapi resourcesnya kan nggak ada. Gitu. Benar. Belanjanya pada buang uangnya di Jakarta Selatan gitu. Ya itu salah satu mungkin yang tadi ngomongin dendam juga, mungkin karena dulu kalau kita anak utara nongkrong di Jakarta Selatan, anak utara digituin juga kan, ada juga kayak tinggal di mana Priok, wah senggol bacok gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu stigma dari kayak gitu yang harus dihilangkan gitu. Iya, aku baru tahu ternyata deket-deket situ juga kan, Sunter, Priok. Dulu aku Priok. Jadi itu maksudnya kita jangankan Jakarta Utara dan Jakarta Selatan ya. Jakarta Utara aja perbatasan antara Kelapa Gading sama sebelum di ujungnya lagi itu udah beda banget sebenarnya. Iya, kan? Makanya itu yang salah. Kalau anak ngomong Jakarta Utara sekarang, PIK ya. Beda, PIK di mana? Jauh tuh dari Sunter ke PIK tuh jauh, naik tol lagi dan lain-lain. Jadi banyak orang nggak ngerti tentang Jakarta Utara itu. Betul. Tapi ketika mereka ke sana, Jakarta Utara maju juga. Jadi dianggap kayak emang gak ada apa-apa. Sekarang udah banyak, udah bagus-bagus lah. Udah mulai semua kafe yang ada di Jakarta Selatan ada di Jakarta Utara. Begitu juga sebaliknya. Apa yang di Jakarta Utara ada di Jakarta Selatan sekarang. Jadi kesetaraan lah. Kita nggak usah ngomong-ngomong jauh-jauh kesetaraan Indonesia Barat dan Timur ya. Jadi sebenarnya di Jakarta aja kesetaraannya belum benar-benar merata ya. Apalagi tentang pendidikannya. Di Jakarta Utara total kalau itu ada 2,2 juta kurang lebih. Itu sekolah SMA unggulannya cuma 1, SMA 13 doang. Kita yang paling sedikit dibandingin sama contoh Jakarta Timur tuh ada 10 lebih kalau nggak salah. Jadi banyak, kita masih kekurangan sekolah. Ke sekolah negeri ya. Karena kalau misalkan kita mau ngomong wajib belajar 12 tahun tapi sekolah negerinya kurang, kan ininya kapasitasnya terbatas. Jadi banyak anak-anak yang berharap masuk ke sekolah negeri malah nggak sekolah. Jadi banyak sekarang anak SD umur 8-9 nggak sekolah. Nungguin umurnya tua baru apply ke SD negeri biar didahuluin. Karena kriterianya umur tua masuk duluan. Gitu. Karena keterbatasan. Gitu. Oke. Baru tahu loh ternyata sampai segitunya ya. Jadi itu yang harus diperjuangkan nanti kalau misalkan terpilih. Oke. Amin, semoga ya. Amin. Kita doakan membawa perbaikan dan juga perubahan. Oke. Berarti tinggal di daerah Jakarta Utara udah cukup lama ya. Apa sih masa kecil yang paling diingat? Kalau di Jakarta Utara pastinya. Masa kecilnya di mana? Di Jakarta Utara. Oh iya. Di Jakarta Utara banjir pasti. Banjir yang 5 tahun sekali mungkin bagi daerah lain, kalau bagi kita tiap hari itu tiap tahun lah banjir pasti. Ya kayak jadi keinget kayak misalkan tidur di atas loteng gitu-gitu. Kan kalau banjirnya dulu di daerah Sunterjaya bisa sedada kan, tapi deket pintu air tuh, apalagi rumahku deket pintu air. Aku nggak nyangka banget loh. Aku pikir kalau aku ngelihat kayak Clinton gitu kan, datang dari keluarga yang sangat beradab, bisa dibilang kaya bahkan aku pikir ya, maksudnya privilege gitu. Aku nggak pernah nyangka bahwa ternyata ya gitu sampai banjir-banjiran dan seterusnya. Jadi cukup bersyukur. Jadi papaku juga adalah the first generation yang bisa make it happen. Jadi kayak
dia jadi berproses dulu. Jadi pas pertama kali tumbuh besar tuh ya misalkan sekarang ada kelimpahan dari Tuhan, terima kasih, tapi nggak langsung seperti itu, ada prosesnya. Proses yang dilalui. Jadi nggak, kalau orang ngelihat mungkin ini mah udah silver spoon dari kakeknya, nggak seperti itu. Ya kan orang tua kan ini dua-duanya kan sebenarnya kan merantau. Kalau mama kan dari Semarang, Purwodadi. Kalau papa kan dari Papua Barat. Jadi ketemunya di Jakarta baru. Jadi benar-benar merantau, merintis. Jadi masih kental pembelajaran-pembelajaran untuk menghargai dan lain-lain. Iya. Apa nasihat yang paling diingat dari papa? Kalau biasanya lebih sering dikasih nasihat papa atau mama? Kalau papa orangnya pendiam tapi dikasih nasihat juga. Tapi kalau yang tiap hari ngingetin ya mama lah. Oke. Dari papa dulu deh. Kalau bapak sih pasti ngasih tahu, kayak misalkan di luar sana pasti banyak orang jahat. Tapi kalau kamu fokus sama mereka, kamu akan capek dan gak bisa berkembang. Lebih baik fokus sama diri sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang jahat, ini banyak nih teman-teman saya misalkan kayak, kok lu nggak marah sih gitu? Ya udah, at least I know the person is like that gitu loh. Ya, gak effort juga setelah dia berbuat, misalkan berbuat salah, berbuat jahat, kita kejar-kejar buat apa juga gitu. Buang waktu. Jadi fokus dengan diri sendiri sehingga bisa membantu orang lebih banyak daripada habisin waktu untuk umpat orang-orang yang sebenarnya udah jahat sama kalian, kan lebih buang waktu. Itu diajarin papa sih, karena pasti banyak yang kayak gitu, dan diingetin juga biasanya orang terdekat yang melakukan hal itu. Wow. Ya. Yang menyakiti kamu pasti orang terdekat gitu. Karena kalau orang jauh bisa nyakitin kita, berarti kan kita bodoh, nggak kenal kok bisa nyakitin kita. Gitu. So like, jadi always to think kayak gitu. That's very deep. Untuk bisa diajarkan dan disadarkan tentang hal itu dari sejak usia muda ya. Kalau dari mama ya lebih yang kayak day to day, kayak humbleness. Kita harus ingat nggak semua orang punya yang privilege yang kamu punya, lebih yang kayak gitu. Terus kalau misalkan harus say thank you, terus ada ya karena Jawa banget ya, jadi kayak orang kromo kalau ketemu orang yang harus kayak norm kayak gitu ya, nunduk jalan. Iya. Kalau mama sih kayak gitu aja. Oke. Mungkin karena background papa juga politician ya. Iya. Jadi mungkin udah lebih makan asam garam, jadi sudah lebih tahu dunianya tuh seperti apa. Jadi kalau papa tuh politisi masuk mulai 2004. Berarti pada waktu itu aku udah umur 11 tahun. Baru masuk ke politik. Pada waktu itu juga diminta secara langsung, enggak langsung lah, secara langsung minta tolong. Waktu itu Pak Akbar Tanjung yang minta, Pak Robert tolong ini ya, maju dari Papua, kita kekurangan orang dari sana gitu. Nah karena papaku memang peduli, concern sama pendidikan, that's why ke anak-anaknya ini semua concernnya pendidikan. Karena papaku sebelum jadi politisi dulu tuh sering ngebantu orang. Jadi kalau tiap aku bangun pagi jam 6 pulang sekolah lah, aku pulang sekolah itu, pas pulang sekolah tuh ada banyak orang-orang Papua di depan rumah. Kayak minta buat beasiswa, bantu tiket pulang gitu-gitu. Tapi itu kan itu semua terbatas. Mau bantu berapa banyak orang sih kan ada limitnya. Betul. Nah ketika dikasih kesempatan untuk maju ini juga nggak berpikir waktu itu maju untuk menang lah. Pokoknya kita bisa membantu gitu. Jadi akhirnya ya mulai masuk politik di sana. Jadi grow up in the politics, ini kan political area, ya udah akhirnya belajar politik dan lain-lain. Oke. Kalau ada orang yang berpikir, wah kalau gitu terang aja Clinton masuk politik karena kan udah ada red carpetnya nih, dalam arti kan udah orang tua juga udah sudah sangat lama di partai, pasti akan lebih gampang lah untuk bisa terjun ke dunia politik. Ya kalau misalkan mau ngomong gitu ya fair aja, ada privilege yang aku punya untuk masuk ke sana. Tapi kan nggak semua orang anaknya politisi masuk ke sana juga. Justru bahkan malas lah ngeliat papa capek dan lain-lain, mendingan nggak usah, mendingan bisnis aja gitu. Tapi satu lagi yang pernah diajarin aja adalah kalau misalkan kita punya privilege, use that privilege to create more privileges for other people. That's true. Jadi kalau banyak orang punya privilege tapi nggak dipakai privilege-nya, malah menyanyiakan anugerah dari Tuhan atau berkat dari Tuhan. Kan dia ada diajarin di Alkitab juga. Betul. Yang pakai dikasih talenta, ada yang 10, ada yang 5 dan 2. Yang mana yang paling berguna kan yang melipat gandakan talenta tersebut. Gitu. Betul. Itu aku setuju banget sih. Karena kadang-kadang juga banyak orang berpikir nih, contohnya nih misalnya aku pengusaha. Terus nanti kalau anaknya jadi pengusaha, wah kayaknya bakalan terang aja lebih gampang. Tapi to be exact, sebenarnya nggak segampang itu loh. Karena belum tentu sebenarnya, kadang seringkali justru itu menjadi tantangan terbesar. Karena agak untuk bisa berdiri sendiri, jadi apapun juga yang udah dikerjakan itu seakan-akan selalu akan ditempelkan dengan privilege itu. Pasti dibanding-bandinginnya gitu ya, terang aja. Tapi makanya ada banyak juga kan yang nggak mau lanjutin kerjaan orang tua, maunya bikin sendiri. Itu egoistik pribadi yang ada. Tapi
Kalau aku mikirnya gini, kalau misalkan papaku udah jalan dari A to Z misalkan, kalau udah sampai J atau L ngapain ulang dari A lagi? Setuju. Lanjutin lah biar sampai Z, biar sampai apa yang diimpikan secara keluarga bersama-sama bisa tercapai kan gitu. Iya, itu setuju banget sih. Setuju banget. Iya, ngapain selalu mulai lagi dari awal, kalau udah ada yang dibantu merintis kan tinggal melanjutkan aja. Apalagi sering kali mulai dari awal tuh cuma buat pembuktian diri, nggak ada manfaat buat orang lain gitu. Okay. Gitu Jadi harus mengalahkan ego. Ya, anak muda banget itu demi ego. purpose yang lebih baik lagi. Iya itu betul, karena kadang-kadang ada juga misalnya kayak generasi pertama udah membuat nih, udah bagus, terus generasi kedua nggak mau melanjutkan hanya karena ingin membuktikan bahwa saya bisa memulai sendiri. Iya. Ya Ego pribadi gitu. Oke. Apa masa paling sulit yang pernah kamu alami? Kalau gini, aku orangnya tipenya lumayan kayak kalau dalam keadaan apapun aku selalu pikirnya positif. That's why ada salah satu ayat yang aku selalu bawa ketika ada masalah. Yesaya 55 ayat 8. Ya, rancanganku adalah bukan rancanganmu, jalanmu adalah bukan jalanku. Jadi seperti itu. Jadi setiap kali ada masalah, aku bilang memang ini Tuhan yang set course-nya seperti ini. Jadi ketika ada seperti itu, kalau masa paling sulit mungkin ya setelah udah adult, kalau kecil mungkin nggak terlalu banyak yang dibayangkan. Kalau misalkan bisa merasa sulit ketika sudah dewasa ya paling pas COVID sih, karena pas COVID itu harus bikin decision mau lay off orang atau mau mempertahankan. Itu menurut aku batinnya lumayan luar biasa gitu, karena aku tahu gimana perusahaannya seperti apa, tapi di other part kalau kita misalkan lay off mereka atau bayar setengah aja, mereka hidupnya gimana? Nah yang hal-hal yang kayak gitu itu waktu menurut aku tuh paling itu sih paling susah waktu itu. Oh betul itu relate so much ya, karena itu juga kadang-kadang aku ditanya titik terendah gitu ya, selain yang waktu dulu pas lagi di Singapura merantau, karena itu pertama kalinya itu nggak akan pernah dilupakan. Another lowest point itu pas lagi COVID, karena so many uncertainty and yet so many decisions yang harus dibuat, and yet so many people yang udah mempercayakan, jadi it's not easy. Dan harus cepat kan reaktifnya, nggak bisa nunggu gitu. Betul. Dan pada saat itu kan nggak tahu keputusan ini benar atau enggak nih gitu kan. Ya tapi kan kita have to take that leap of faith. Kalau yang kita yakini tujuannya baik dan kita lakukan dengan baik, ya ujung akhirnya pasti baik. Karena pada waktu itu kan kita nggak tahu selesainya berapa lama. Betul. It can take 5 years, can take 10 years, we never know gitu. Betul. Tapi ya harus ada prinsip yang dijaga aja gitu. Gitu sih. Apa kegagalan terbesar yang pernah kamu rasakan? Kegagalan sih, aku orangnya positif banget sih, jadi nggak pernah lihat sesuatu kegagalan. Mungkin mau ngomong 2019 nggak terpilih, ada terpukul juga, tapi ya itu belajar banyak sih. Jadi nggak pernah lihat sesuatu akan gagal. Jadi memang agak nggak tahu ya ada atau nggak, tapi aku nggak pernah lihat sesuatu kegagalan tuh nggak ada. Jadi melihatnya belajar nih, gue belajar. Karena kalau kita fokus kegagalan tuh kadang-kadang terbawa suasana malah agak gloomy, jadi kayak nggak beraktivitas dan lain-lain gitu. Orangnya kayak gitu. Even misalkan nanti nggak terpilih pun, sekali lagi nggak terpilih pun, aku akan tetap santai. Itu pembelajaran Tuhan, berarti memang belum kasih kesempatannya ini gitu. Maybe some other times gitu. Setuju banget. Pantesan Chelsea bisa jatuh cinta sama kamu. Karena I never expect. Aku senang banget sebenarnya selalu ketemu orang yang positive vibes ya. Karena aku juga percaya banget gitu, selalu berprasangka baik itu penting banget. Dan aku juga percaya bahwa ya benar-benar literally nih ya nggak ada kegagalan, karena kalau misalnya itu digagalkan oleh Tuhan ya mungkin itu juga untuk perlindungan buat kita ya, atau mungkin sesuatu yang lebih baik lagi yang memang lagi diberikan. Jadi asalkan kita berprasangka baik, ini kan cuma tinggal waktunya aja. Sometimes kadang-kadang orang cuma nge-freeze di saat itu, pos hasilnya ini, kesimpulannya itu, tapi kan waktu terus berjalan, ya kan, jadi ya kita kan belum tahu hasilnya. Makanya ini contoh. Tapi lu nggak apa-apa, justru ini anugerah kan, makanya saya bilang tadi ngeliatnya positif, dan selama ini memang ya udah bener ketika ngeliat positif ada kok, we look back, ternyata bener juga. Jadi kan pacaran sama Chelsea tahun 2019, at that time kan during the campaign pemilu. Kalau aku terpilih mungkin nggak ada waktu untuk mengenal Chelsea lebih lagi. Karena kenalnya kan dari 2016 sudah saling kenal. Kenapa bisa baru deket ya 2019? Gitu. Nah during that election, setelah itu karena nggak terpilih, ada waktu lebih untuk mengenal Chelsea. Ya kan? Bener kan? Kalau nggak kan langsung involved with the politics and everything, bisa aja malah nggak kenal. Chelsea fokus dengan kerjanya, aku fokus dengan politiknya, malah nggak bertemu. Justru dengan pada waktu itu dikasih kegagalan, bahkan kalau mau dikasih kegagalan bisa mengenal orang Chelsea yang sekarang jadi pendamping hidup. Nah, jadi kalau ngelihat sekarang
Iya. Menyesal atau Anugerah. nggak menyesal, Nggak that's menyesal. gift gitu. Betul, iya. Itu mah worth it banget lah. Dipilih, akhirnya nggak dipilih masyarakat pada saat itu, dipilih oleh Chelsea Islan menjadi pasangan. Kalau itu hidup. gagal 10 kali juga nggak apa-apa. Tapi itu benar banget ya. Kadang kita cuma baru bisa mengetahui seperti apa ya ketika kita sudah melewati masa itu dan look back. Ya, makanya jangan pernah meragukan rencana Tuhan, kan ada itu. Betul. Jadi 2019 itu udah mulai PDKT saat itu. Kapan kamu memantapkan hati untuk udah kalau gitu she is the one? Jadi mungkin cerita sih, sebenarnya aku gak terlalu suka dengan public figure wise, karena menurut aku some of them yang sebelum Chelsea aku kenal adalah ada snobbiness-nya ada. Kayak kalau di mall gitu merasa ya ada terkenal dan lain-lain, agak sombong lah gitu. Harus orang yang sapa duluan, harus didengerin, harus merasa privilege kalau gue datang harus ada dapat kursi, harus dapat tempat dan lain-lain. Something like that. Tapi itu nggak ke aku sih, tapi kan aku ngeliat mereka melakukan itu ke orang. Persepsinya lah kira-kira orang-orang lain. Aku ngeliat mereka melakukan itu kepada orang lain. Kalau ke aku mungkin karena kenal ini anak kayak ini, jadi kayak digituin gitu misalkan. Cuma Chelsea is different, mungkin Mary lalu lebih lama bahkan kenal Chelsea kan. Chelsea is different. Chelsea kan humble semua. Kalau misalkan mungkin pas dulu syuting aja, Chelsea itu pasti paling terakhir terima kasih keliling semua orang, dibilang terima kasih. Jadi that humbleness sebenarnya yang meyakinkan kayak gitu. Karena di dalam hidup ini kita butuhnya bukan orang yang sombong ya, tapi butuh orang yang humble gitu. Betul. Dan Chelsea mengajarkan itu ke aku banget sih, humbleness. Dulu pada waktu itu ya adalah ego anak muda, wah berasa lulusan dari UI terbaik, pinter dan lain-lain, berasa kayak I know everything gitu. Kayak gitu. Kayak tapi sekarang dengan ada Chelsea belajar humbleness, egoistiknya juga hilang dan lain-lain. Itu sekarang justru yang membentuk juga. Clinton yang sekarang itu terbentuk karena itu. Iya, she's a person with a great character. Makanya pertama kali ketika waktu itu ketemu untuk memerankan film Mary Riana, jadi aku merasa bahwa ya ini beda aja gitu. Maksudnya dia punya value, dia punya karakter dan dia bisa menjaga itu, and she lives with that gitu. Dan dia perintis juga kan, dia kerja hard work from the very young age kan. Betul. Jadi dia tahu apa namanya karya, menghargai karya, menghargai kerja keras dan lain-lain. Itu sih yang dilihat. Butuh waktu berapa lama untuk meyakinkan Chelsea? Kayaknya nggak lama ya. Kayaknya dengar butuh perjuangan tarik ulurnya cukup lama nih. Kalau coba deketin udah lama lah kan, bagian Chelsea sibuk dan lain-lain. Tapi kalau pada waktu itu ketika dikasih waktu untuk ngobrol dan lain-lain, ya langsung masuk sih, langsung inilah connect lah. Kalau enggak kan kita tahu ya chemistry connect atau nggak connect at that time juga sebenarnya tahu kan gitu. Karena apalagi Chelsea kan sebenarnya juga lumayan concern buat pendidikan dan lain-lain. Soalnya kita ngobrol dari sisi itu dulu, cerita dia habis itu ke Papua dan lain-lain. Jadi dari sisi sananya dia cerita yang kayak dia makin anak-anak di Wamena satu-satu pakai sepatunya. Dan itu menurut aku luar biasa banget. Karena kenapa? Aku tahu orang Jakarta mungkin karena kakinya kan banyak luka-lukanya, kudis-kudis itu biasanya kan jijik gitu, apalagi public figure gitu. Nah dari sana aku menghargai banget gitu. Bahkan dari ceritanya tim yang dari Jakarta itu nggak ada yang lakuin itu, cuma Chelsea doang. Padahal Chelsea kan yang mukanya harusnya kan kalau gue lakuin yang lain lakuin dong ya, tapi nggak yang lain karena nggak kuat lah kayak gitu. Jadi Chelsea ngelakuin itu. Jadi ya it's one of the few things kayak baik orang baik gitu. Karena banyak public figure datang ke sana cuma foto-foto, upload di Instagram, di sana nggak ngapa-ngapain, paling cuma duduk-duduk dengerin atau ngeliatin pemandangan udah pulang. Tapi kesannya baik sekali di sana. But she really cares. Dia peduli. Benar. Apa yang berbeda dari sebelum dan sesudah nikah? Karena saya yakin ada banyak milestone seseorang tuh akan mengubah hidup ya. Contohnya misalnya kayak pernikahan, punya anak, atau mungkin certain decisions itu pasti akan mengubah. Jadi sekarang berarti udah menikah hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Ya, apa yang berbeda dari Clinton dan apa yang masih tetap sama? Kalau yang sama kita selalu ngobrol bilang ini, pernikahan ini tidak boleh merubah diri kita, tapi harus memperkuat diri kita. Jadi jangan merubah diri kita untuk pasangan kita, tapi kita saling menguatkan. Karena kalau misalkan kita mengkorbankan, misalkan suka main bola gitu, misalkan mengorbankan hobi untuk pasangan, nanti one day ketika berantem itu pasti akan muncul rasa itu. Gila ya, gue udah gak pernah main bola demi sama lu doang, lu masih masalahin nggak itu. Jadi itu dari awal aku udah bilang sama Chelsea, kita nggak boleh merasa berkorban untuk pasangan kita. Itu harus dilakukan dengan baik, dengan memang tulus gitu. Nah kalau apa yang berubah kalau dulu lebih mungkin memikirkan diri sendiri, kalau sekarang adalah untuk berdua gitu loh, kepentingan berdua. Jadi every decision yang dibuat harus memikirkan
impact apa yang akan Chelsea terima kalau melakukan ini. Contoh misalkan kayak kemarin mau maju election, pas maju election kan udah menikah, kan dengan maju election pasti kan Chelsea akan dapat the coverage juga. Oh iya, itu betul. kan impact yang harus dipikirkan matang-matang, harus ngobrol sama Chelsea juga. Kayak sayang nih aku mau maju, but this decision will impact you as well gitu. Karena kan pasti wah suami Chelsea selalu maju caleg gitu. Dan ini pun kalau misalkan terpilih, itu pun nanti akan mempengaruhi kalau misalkan wah suami Chelsea Island tidak bekerja dengan baik misalkan kayak gitu, itu Chelsea ini serang pertama. Iya. Karena that's the Karena hook. orang taunya Chelsea that's the hook kan? dan the headline yang mereka cari gitu. Iya. Gitu. Jadi ini impactful banget di dalam hubungan kita berdua. Nah, itu gitu. Jadi, Betul. tapi kita selalu punya pandangan berdua, kita harus saling support each other. Iya. Apapun keputusannya, misalkan Chelsea mau main film pun masih oke, masih boleh dan lain-lain. Karena banyak teman-teman yang lu masih bolehin Chelsea. Ini sih main ini main itu ya nggak apa-apa lah. Karena pas kenal sama Chelsea itu seseorang yang sudah punya karir dan berkarya. Iya. Kita nggak boleh stop itu. Justru dengan barengan Chelsea karyanya lebih banyak. Betul. Karena kan sekalian berdua gitu. Betul. Begitu juga sebaliknya. Tapi kita saling support. Tapi at the end of the day, kalau misalkan kita gagal satu sama lain, kita harus ingat satu sama lain kita ada other partner gitu. Jadi nggak boleh terlalu tenggelam dalam kesedihan. Pulang ke rumah bisa cerita gitu. Iya, Gitu iya. karena support itu yang paling penting sih sebenarnya. Iya, that's true. Maksudnya I really appreciate. Saya selalu senang banget dan meng-appreciate orang-orang yang, maksudnya ketika menikah apa ya, memang together, memang sama unity, tapi tetap harus bisa meng-embrace their own dreams and aspirations kan. Justru dengan bersama ya sama-sama saling mensupport satu sama lain. Ya makanya aku selalu bilang tuh kalau di luar negeri kan, aku dulu nggak ngerti. Zaman dulu kan kita nyebut pasangan itu tuh my better half kan, better half gitu. Ya, cuma now I realize better half ya because of that half I became better gitu. Jadi ya sebenarnya kita menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri dan selalu menikah itu tidak menutup kita untuk berkarya, tapi justru malah lebih berkarya. Kayak growth in love kan. Growth in love. Oh, oke. That's nice. Itu yang berbeda dan itu yang masih sama. Ya. Sempat ini nggak jangan masuk politik deh gitu. Chelsea. Iya. Chelsea enggak seperti itu, tapi cuma meyakinkan kalau kamu masuk kamu harus melakukan yang terbaik atau apa yang kamu impikan. Jangan nanti along the way shifting towards yang jelek-jelek gitu. Simple, dia bilang kalau kamu lupa misalkan jahat sama yang memilih, ingat kamu punya istri yang kamu sayang. Jadi do it as like kayak kamu sayang ke aku gitu. Oh, that's very wise. Jadi kayak oke gitu. Iya, oke. Dan kita di situ berkomitmen lah melakukan yang terbaik. Apa mimpi terbesar kamu di dunia politik? Pengennya mimpinya tuh kemana sih? Jadi sebenarnya aku tuh gak suka legislatif sebenarnya. Pengen eksekutif. Oke. Karena legislatif itu harus ada kompromi. Contoh kalau di DPRD ada 106 orang untuk bikin suatu peraturan, ini 106 orang harus setuju kan. Harus ada voting dan lain-lain. Nah kadang apa yang menurut kita baik atau yang terbaik belum tentu goal atau belum tentu terrealisasi. Karena banyak orang yang berpikir lain gitu. Nah tapi kalau eksekutif ini kan bisa bikin decision sendiri. Contoh kayak pergub gitu dan lain-lain gitu sih. Jadi pengennya di eksekutif, tapi kita lihat Tuhan ngasih kesempatan ini. Iya. Siapa tahu kan awalnya sekarang dari Jakarta Utara, siapa tahu nanti jadi gubernur DKI Jakarta. Kayak kita udah enggak ya. Gubernur Jawa Barat gitu. Kayak kalau Jawa Barat jauh juga ya Jauh juga. Jakarta dulu deh Jakarta. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya tentang kamu? Itu tadi mungkin mereka ngeliat aku adalah ini silver spoon nih gitu. Dan makannya maunya yang mewah, maunya naik mobil dan lain-lain. Padahal enggak juga sih, I'm a simple guy gitu. Kayak mendingan makan rumahan daripada makan restoran. Kayak mendingan tahu tempe, ayam goreng gitu-gitu yang simple-simple aja. Karena lebih enak juga. Karena my favorite food itu Indonesian, jadi sebenarnya nasi goreng kayak gitu-gitu. Ini privilege sendiri loh. Kalau pas misalkan lagi belusukan, karena mereka ngelihatnya aku kayak ini pasti anak silver spoon. Jadi ketika aku makan sesuatu kayak tempe atau tahu goreng itu buat mereka special, masa sih mau makan? Aduh, berarti ini I eat this every day gitu. Ini nggak ada bebannya sama sekali gitu. Iya. Itu salah satu yang orang salah persepsi sih. Iya betul. Padahal bagi kita kayak pecel lele, misalnya tahu tempe itu juga. Ini dimakan tiap hari, ini dimakan tiap hari gitu. Kenapa jadi spesial banget itu kayaknya gitu. Bedanya mungkin dikontenin aja karena kan makan sama warga dan lain. Bedanya itu aja, that's different gitu. Jadi kan sempat kayak
TikTok aku ada page-nya itu lu makan-makan terus, jadi orang kayak lu ngapain sih makan-makan terus gitu pas campaign ke bawah. Jadi sebenarnya itu permintaan dari mereka ketika lewat UMKM minta dong tolong makan, kasih review makanannya dan lain, karena kan UMKM tuh banyak yang enak, cuma nggak dapat spotlight. Betul. Apalagi yang kayak misalkan warung bakmi deh, warung mie ayam di pinggiran itu, yang tahu enak paling orang satu RT atau sekitar doang. Padahal enak, di RT lain nggak kenal. Jadi dengan harapannya membuat konten itu, siapa tahu membantu mereka. Dan diminta juga, ya udah nggak apa-apa. Iya, jadi itu beberapa asumsi orang yang salah, dipikir oh ini cuma gara-gara mau jadi caleg, akhirnya jadi makan-makan di warung gitu. Aku baca, maksudnya kayak makanya waktu itu sempat ada kesalahan, apaan sih kok lu judge gue kayak gitu. Cuma again itu kembali karena kita punya partner sekarang, aku cerita ke Chelsea gini-gini, terus kata Chelsea kan udah di dunia spotlight mungkin lebih panjang. Udah tau lah kayak gini-gini, kata Chelsea. Kamu coba lihat yang view kamu berapa, misalkan videonya, yang view misalkan 1 juta misalkan, terus yang like berapa, yang like ratusan ribu, yang dislike atau hate kamu berapa, 3. Yang ngapain fokus ke 3 orang, fokuslah ke yang orang support kamu, ngapain fokus ke orang yang gak support. Dari situ dikasih pembelajaran, oh iya bener juga ya, wah tuh ini pentingin kayak gini-gini. Benar. Dan kadang nggak semua hal juga harus ditanggapin. Oh iya. Waktu makanya cuma karena baca, kan gue niatnya baik, kenapa diginiin sih kayak gitu. Kalau kamu punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Nyembuhin orang aja, atau menyembuhkan lah istilahnya itu. Karena ya paling berguna kan, bisa menyembuhin orang-orang gitu. Contoh paling gampang kalau misalkan PMS day one gitu kan, kayak Chelsea kadang-kadang kesakitan gitu kan, kadang pikir ya udahlah kalau bisa gue sembuhin deh gitu ya. Contoh seperti itu contoh. Cuma kan misalkan kayak ada orang tua batuk pilek apa kayak gitu, kalau bisa di take away kan hidup lebih enak gitu. Benar juga sih. Menjadi berguna bagi orang banyak ya. Dan salah satunya ya dengan memberikan kesembuhan. Iya, menyembuhkan orang. Iya. Kalau terbang mau ngapain gitu kan. Benar. Keren ya. Ada nggak ya kayak Marvel atau kayak superhero gitu yang bisa menyembuhkan? Nggak ada ya? Nggak tahu. Lupa kayaknya belum ada. Mungkin take away the pain ada kali, tapi dibikin forget I think kayak something like that. Tapi kalau beneran kayak kenapa nggak ada ya? Adanya pengennya bisa terbang, bisa invisible, bisa tahan peluru. Kan kita belajar lagi again di COVID, dunia tanpa penyakit enak banget. Ya kan, dengan COVID kan semua kan cuma gara-gara satu penyakit semuanya lockdown and everything. It changed the way we live kan. Tapi kalau misalkan dengan bisa menyembuhkan penyakit itu kan enak banget kan hidup. Nggak flu, nggak pilek, nggak sakit dan lain-lain gitu. Betul. Kalau kamu lagi down tuh biasanya apa sih yang paling cepat membuat kamu bisa semangat lagi? Pertama pasti ngobrol sama pasangan ya, sama Chelsea, kita tukar pikiran dan lain-lain. Tapi habis itu berdoa sih biasanya. Biasanya kita setiap ada masalah, kalau misalkan Chelsea lagi have a bad day atau aku lagi bad day, habis cerita, kita sebelum tidur kita berdoa bareng ya. Besok pagi udah harus fresh. You're not gonna think about it again. Kita komitmen yang kita bangun berdua. Habis kita omongin, habis udah kita doain, besok pagi kita nggak usah bahas lagi. Itu selesai. Gitu. That's a very good habit. Iya. Karena udah harus berlanjut. Gitu. Aku ngerasa kamu maksudnya iman itu menjadi salah satu pegangan yang sangat kuat ya. Karena misalnya kayak tadi beberapa hal yang kamu sebutkan, misalnya kayak tadi kan kalau lagi stres ya ujung-ujungnya harus ya udah kita bicarakan, kita doakan, abis itu ya udah kita serahkan Tuhan. Terus udah juga selalu berprasangka baik kepada Tuhan walaupun gagal ya udah, maksudnya selalu ada hal yang bisa disyukuri. Syukur waktu itu nggak lolos caleg, akhirnya bisa nikah, bisa punya waktu lah untuk bisa married dan mengenal Chelsea, dan sekarang jadi calegnya berdua gitu kan, jadi lebih enak lagi gitu. Kamu juga hafal ayat-ayat yang sangat menguatkan gitu. Jadi tapi what is the most spiritual? Maksudnya pernah nggak sih ngalamin spiritual event atau hal-hal yang menurut kamu tuh ini nggak pernah disangka banget, that you know is his invisible hand yang helping you or taking care of you, or miracles yang terjadi? Banyak sih sebenarnya, bukan paling mengena ya, maksud menurut aku tangan Tuhan dalam hidup aku banyak lah, ya small things yang kayak gitu. Jadi kayak misalkan kayak yang mengena banget pada waktu itu kayak tahun 2022 kalau nggak salah, papaku agak sakit lah, jatuh, terus sakitnya maksudnya kayak harus kayak operasi jantung dan lain-lain. It's really hits juga karena kayak nggak sadarkan dirinya itu di tangan aku. Dari rumah udah sakit nih, udah low sugarnya drop dan lain-lain, mau bawa ke rumah sakit. Nah, ambulannya di bawah di rumah.
Tapi kan karena rumahnya di lantai 2, aku yang pegangin papaku. Gitu. Tadinya masih bisa jalan lah, masih bisa punya tenaga. Tapi dari situ langsung hilang consciousness in my hand and my brother's hand gitu. Ada adik-adik aku yang coba berdua. Di situ kan pasti langsung thinkingnya the worst thing can happen. Karena kan di tangan terus langsung hilang kesadaran. Nah di situ berdoa dan lain-lain. Ya sekarang malah papaku jadi jauh lebih sehat jadi. Karena itu malah mengutuk papaku untuk kayak hidup itu harus lebih sehat. Sekarang papaku jalan tiap hari, bangun jam 6 pagi jalan 5 kilo gitu. So like ya itu. Jadi one of the momen yang menurut aku Tuhan yang campur tangan di sini. Gitu. Iya. Gitu. Dan ya akhirnya jadi jadi hidup lebih sehat lagi. Shifting ke semua orang juga. Jadi kayak yang dulunya masih aman lah kayak gini hidup, misalnya bangun pagi, misalnya tidur nggak benar lah, misalnya kayak tidur pagi nonton Netflix pagi baru kan kayak gitu kan. Sekarang orang terlalu terfokus dengan media dan lain-lain atau ya dengan dunia yang modern serba seru lah kan. Gampang akses informasi. Kalau zaman dulu kan mungkin jam 9 malam TV udah mati semua. Betul. Udah nggak ada siaran. Pasti tidur. Kalau sekarang nonton Netflix sampai jam 6 pagi ketemu 6 pagi kan bisa gitu. Jadi kayak justru mempelajari hal-hal seperti itu. Ya itu sih aku juga selalu yakini ya. Maksudnya even though we cannot see that he's working but he's working gitu. Maksudnya kan Tuhan selalu pasti ada dan menjaga dan his invisible hand is everywhere lah buat yang percaya. Dan pada waktu itu juga membuka aku mata aku lagi untuk lebih penting ke politik lagi adalah papaku kan AB+. AB+ itu darah yang lumayan susah dicari. Jarang banget. Jarang dicari, jadi susah. Itu bener-bener nyari aja susah. I was thinking ini in my dead position. Orang-orang politik dan lain-lain punya koneksi A, B, C dan D. Ini aja sesusah ini. Imagine if people yang nggak punya koneksi dan lain-lain udah pasti nggak dapat pertolongan ini. Dari situ aku bilang ini yang harus dibenerin juga gitu. Karena di rumah sakit itu kadang kalau nggak kita kasih lihat kita punya koneksi atau power, kita dianggap ya udahlah gitu. Yang dianggap sepele gitu. Padahal ada prioritasnya. Ya ada prioritasnya. Padahal kalau misalkan penerima BPJS gitu, misalkan ke rumah sakit Pemda gitu kan, gini orang misalkan di daerah-daerah tertinggal gitu kan, itu adalah kalau misalkan mereka ke rumah sakit itu kan gak mungkin cuma karena batuk pilek. Batuk pilek mereka mah minum wedang jahe atau ronde aja sambil kerokan besok sembuh gitu. Kalau mereka udah sampai ke rumah sakit ini pasti parah banget gitu. Cuma kadang-kadang karena mereka nggak punya akses untuk mempercepat itu, mereka disuruh nunggu bilang full, bilang apa, nanti begitu ditelepon baru ada ruangannya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu harus dikurangi lah, berantas gitu. Banyak lah ya PR-nya. Banyak PR-nya, tapi banyak juga orang yang punya hati untuk mau mengerjakannya. Ya banyak. Ini jadi justru kan tapi kan politik jahat dan lain-lain. So aku bilang, makanya selalu ngomong di dalam anggota DPR RI misalkan yang sering dicap jahat dan lain, ada 576 kalau nggak salah anggota DPR. Yang buruk tuh paling berapa? 10, 20, 30. Cuma kan selalu jadi center. Banyak dari mereka juga yang baik-baik. Baik-baik adalah berjuang untuk daerahnya masing-masing. Contoh misalkan bagusin wilayahnya, kasih akses ke daerah-daerahnya. Kayak contoh kayak papaku lah, misalkan dia sekarang anggota DPR di Komisi 10. Itu membantu dengan PIP tuh di Papua tuh banyak orang penerima sekarang bisa sekolah, bisa kuliah. Cuma kan hal gini kan nggak seru buat berita. There are no funds gitu kali ini diceritain itu nggak seru gitu. Tapi kalau misalkan ada kasus apa kan seru. Nah gitu. Jadi kadang kita ngelihat harus lebih fair atau ini aja sih, harus lebih fair lah kalau ngelihat sesuatu. Nggak semuanya jelek, nggak semuanya buruk gitu. Nggak semua orang juga baik juga. Jadi tapi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Betul. Ya kita tadi kan nggak bisa ditarik ulur semuanya jelek gitu. Dan nggak bisa mengeneralisasi semuanya juga ya. Dia dalam hal apapun nggak bisa generalisasi. Betul. Dan karena kan kayak tadi Clinton bilang ya, dunia politik itu kan juga ada banyak ranahnya dan ada mekanismenya beda-beda. Jadi kan tergantung kamu termasuk di tipe yang mana yang bisa berkontribusi apa. Mungkin kadang-kadang orang berpikir kayak zaman dulu aku juga nggak gitu ngerti dunia politik. Aku pikir wah politik itu pokoknya jahat atau enggak ya tadi penuh dengan kompromi gitu. Sedangkan kalau misalnya penuh dengan kompromi kan agak sangat susah nih kalau orang yang sangat idealis mau masuk sendirian terus masa hal ini harus dikompromikan, padahal kan sometimes kadang-kadang memang perlu supaya itu bisa direalisasikan gitu. Ya cuma kan itu kalau di legislatif. Tapi kan kalau misalnya kamu bukan tipe yang seperti itu, kamu bisa berkontribusi di politik praktikal yang lain. Contohnya yang sekarang kamu lakukan. Makanya kalau misalkan di
Sekarang bersyukur banget yang jadi kayaknya kalau lihat dari data anak-anak muda semua sih. Jadi a new generation, a new hope. Harapannya mereka dengan idealisme mereka dan yang apa yang mereka bawa ini bisa ketika harus berkompromi atau facing each other, the old generation sama the new generation, kita bisa jadi penyeimbang. Bisa kayak kasih suara kita lah. Kalau kita cuma ber-30, ber-40, kalau lawannya 500 masih yang senior, what we gonna do about it gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya semoga lah ya. Jadi balance lah. Betul. Bukan berarti langsung menggantikan karena memang ini masa transisi. Kalau diganti semua pun juga berantakan juga pasti. Betul, karena kan bagaimanapun juga yang senior itu kan mereka punya wisdom yang mereka dapat dari pengalaman. Kadang-kadang kan anak muda memang butuh pengalaman untuk bisa menggain that kind of wisdom. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba didapat dengan kepintaran dan kecerdasan kan. Iya. Dan semoga lebih banyak lagi wanita-wanita. Betul, harus. Jadi harus diafirmasi, jangan cuma di itu kan. Biasa kan sekarang cuma sebagai pelengkap. Harusannya mungkin dibantuin, mungkin dikasih insentif lebih kalau ketika ada perempuan yang berani maju pencalekan dan lain-lain, biar di dalam sana ada sudut pandang dari perempuan juga. Betul. Nggak semuanya laki-laki gitu. Iya, setuju. Dan di pemilu kali ini ketika aku nyoblos, aku nggak akan ngasih tau nyoblos siapa, tapi aku bisa bilang ya aku coblos ke semuanya wanita. Kecuali presiden dan wakil presiden, kecuali presiden ya, itu semua pria. Tapi who knows one day siapa tahu akan ada wanita juga. Ya, nggak apa-apa sih, why not gitu loh. Justru menjadi penyeimbang gitu. Jadi penyeimbang ya. Karena kalau misalkan kalau laki-laki mungkin lebih logic, kalau perempuan mungkin lebih emotion. Tapi ketika logic dan emotion digabung akan lebih bagus kan hasil keputusannya. Oke. Pertanyaan terakhir. Dari begitu banyak hal yang pernah kamu alami, suka duka, jatuh bangun, apa satu pembelajaran hidup yang sangat berharga yang kamu selalu ingat dan pegang sampai hari ini? Selalu harus konsisten dan disiplin dengan idealisme kita sendiri. Gitu. Jangan pernah jangan pernah disetir karena mengikuti kemauan atau karena takut nggak disukai orang. Jadi harus berjalan di apa yang kamu yakini sih. Gitu. Gitu aja. Kalau aku sih belajar. Iya. Gak mudah loh. Iya gak mudah. Tapi kan kalau aku yakini kan berarti iman juga di sana. Betul. Ketika dia meyakini dengan iman, kayaknya aku selalu berpikir gak perlu takut kalau imannya yang kamu jalankan. Gitu Setuju. Gitu. Thank you udah menjawab pertanyaan saya. Terima Senang kasih. bisa ngobrol lebih banyak. Aku benar-benar gak nyangka loh. Aku pikir Clinton itu orangnya pendiam. Tapi ternyata asik banget ngobrol sama kamu, banyak banget pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sangat sejalan dan vibes-nya itu ya I love talking with you. Terima kasih, sama juga belajar banyak juga, sama-sama belajar. Aduh, sama-sama. Dan sebagai janji saya, karena kamu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, jadi Clinton boleh nanya satu pertanyaan. Oke. Karakteristik apa yang paling penting dari seorang pemimpin untuk jadi baik? Ini aku sering nanya ke siapapun, aku sering nanya. I just wanna know, mau compile everyone's mind. Karakteristik apa yang paling penting? Gitu. Selain integritas, sudah pasti itu yang paling utama ya, karena kan orang harus sebagai pemimpin harus bisa dipercaya. Menurut saya self awareness. I think it's important karena ketika kita punya kesadaran, kita jadi tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Betul. Kita juga jadi tahu yang orang butuhkan itu seperti apa. I think self awareness is important sih. Jadi nggak terlelap dalam ego kekuasaan ya. Karena kadang-kadang leader kan kayak gue yang punya, gue yang bener gitu. Jadi kita jadi tahu juga kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus direlakan. I think awareness sih. Ini kalau nggak salah teman ngobrol sama teman aku yang di Google, ini salah satu yang pertanyaan paling penting di highlight ketika kita mau jadi orang Google. What's your maksudnya yang kelemahannya apa? Kelebihan gampang. Lulusan UI lu lah. You have to know what your kelemahannya. Kelemahannya apa? Tapi ya kalau ditanya sama orang Indonesia kelemahan kamu apa, dia akan menjawab kelemahan saya adalah saya kalau bekerja suka lupa waktu gitu kan. Saya terlalu pekerja keras gitu. Jadi aku itu Google apa namanya? Pokoknya ada Google theory. Jadi kayak dia nanya udah set of questions, itu pertanyaan terakhir jatuhnya. Jadi kalau dia jawab dia asal-asalan gak akan selaras sama yang sebelum yang dijawab. Iya. Oh betul. Itu juga untuk melihat kejujuran dan konsistensi ya. Karena pasti mereka juga udah punya pattern dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan. Karena itu kan kalau Google kan terkenal dengan efisiensi dan efektivitas sesuatu. Karena Google nggak pernah jadi first mover. Dia selalu copy orang kebanyakan. Kayak Google first ada Yahoo. Iya. Google bikin tapi dengan eksekusi yang lebih baik.
Iya. Dia orangnya nggak kayak itu bikin gue bikin nggak kayak gitu. Oke. Dia execution level. Jadi Google sih selalu execution level. Iya. Nah ini pas pencalekan juga ditanya kan, mungkin gak banyak yang tahu. Pas mau caleg itu harus diperiksa dokter sama diperiksa secara psikologi dan bisa gitu? gagal. Oke. Yang meriksa kalau dokter berarti kan submit medical record. Dicek di tempat. Oh ada tempat buat Ya, ngecek di ya? RSUD gitu kita dicek, disuruh lari, dicek jantung, cek darah. Oke. Terus kalau ada interviewnya juga, interview sama itu kayak psikologi dokter, terus ya tes juga kayak PNS gitu, tes 500 pertanyaan dalam 50 menit. Banyak sekali. Iya, tapi kan pertanyaannya setuju tidak setuju, gak setuju tidak setuju, gak setuju. Itu kelihatan nanti orang ini peduli dengan pertanyaannya atau enggak, atau ini konsisten atau enggak. Pertanyaannya dibolak-balik gitu. Yeah. Percaya nggak, misalkan contoh ya, ini mungkin orang lain ketawa, masa sih tanya gitu, percaya nggak dengan hal-hal goib gitu. Nah, gitu contoh pertanyaan ini dijawab nggak percaya. Pernah nggak hal-hal tahayul terjadi di sekitar kamu? Terus dia bilang ada, kan tadi kan berbeda kan. Tadi bilang nggak percaya jadi ada. Jadi ada kayak gitu. Jadi pertanyaannya kadang-kadang lucu juga, ngapain nanyain tahayul jadi caleg gitu. Tapi itu bisa banyak yang gagal, banyak yang banyak yang mengulang. Oke. Pas waktu itu aku kesana aja ada 3 kali 4 kali ngulang. Ya tapi aku nggak sih, aku sekali sih. Karena ya jujur aja lah jawab. Kalau percaya enggak usah dibagus-bagusin juga gitu. Betul. Karena kalau dibagus-bagusin pasti nggak balance. Betul. Karena lupa. Pertanyaan ke-10 tadi jawab apa, ini udah 320 jawabnya apa. Betul. Gitu. Ya itu cerdas banget sih. Makanya pertanyaannya banyak banget karena kita nggak akan ingat, tapi dari situ ngeliat konsistensi ya. Karena kalau kita jujur ya kita nggak perlu lagi mengingatnya tadi jawaban saya apa ya gitu kan. Coba udah merasa keren juga kayak gini. Pas keluar saya lihat ada jokinya juga. Ada ya Mas, kalau gagal besok saya aja yang kerjain. Wah udahlah gak jadi keren dirinya. Masa sih? Oh gitu? Astaga. Kirain zaman dulu banget ya, ketika 20 tahun yang lalu tuh SIM doang yang ada jokinya. Ini joki kelulusan caleg ada jokinya juga. Oh langsung geleng-geleng doang. Itu termasuk PR lagi ya, harus dibenerin. Iya. Cuma nggak apa-apa kan, dengan itu kita bisa melihat kan apa yang harus bisa dilakukan. Betul, pengalaman. Iya. Interesting. Ntar kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya. Tapi thank you banget, senang bisa ngobrol. Saya doakan semoga semua hasilnya baik. Yang saya doakan pasti tentu saja semua hasil penghitungan suara ini juga berjalan dengan baik, direkap dengan baik, dan apapun hasilnya ya harus didukung lah, karena itu kan udah yang final ya. Nanti kita tunggu tanggal 20 Maret yang official. Yang kita lupa, kita harus doain juga untuk mereka yang di sana yang ngitung. Kayak it's not easy kan, capek dari pagi ke pagi itu. Iya. Tadi kesana juga ngeliat orangnya lagi masih dalam gitu. proses. Jadi kayak ada, maksudnya kita gak akan perfect 100%, tapi kita harus mengapresiasi, maksudnya kerja KPU, Bawaslu, KPPS, semua dan lain-lain yang kerja, karena gak gampang. It's not easy. Kayak misalkan mungkin ada yang ngerasa yang pernah jadi KPPS aja kan, bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi baru tidur gitu, dari pagi padahal gitu. Kita harus apresiasi itu, karena pemilu kita adalah pemilu paling kompleks di dunia. One man one vote within 24 hours harus selesai. Iya, dan Indonesia loh, ini Indonesia dan dari berbagai macam pulau dan logistik, makanya dari pulau ke pulau, ujung ke ujung. Iya. Nggak kayak Amerika kan electoral votes, dan mereka ada yang seminggu sebelumnya udah mulai duluan, pakai kotak suara, pakai pos dan lain-lain. Dan mereka semua darat. Kayak gitu. Tinggal kita doang tapi ya sama Kamboja tuh yang pasti pakai paku, yang lain cuma udah pakai bolpen. Gitu, yang lain udah pakai bolpen, centang. Kita masih pakai ini. Iya, saya juga penasaran sih kenapa pakai paku ya, kenapa nggak pakai bolpen ya? Dan nggak di ini kali, nggak dicurangin gitu kali ya? Nggak tahu juga deh. Iya, nggak ngerti. Kenapa nggak dibikin digital? Mungkin next time. Oh itu bisa kayak berdebatnya lebih panjang. Lebih banyak lagi kecurangan ya. Karena orang Indonesia lebih baik tidak percaya daripada percaya kan hasilnya gitu. Oh iya, betul. Ya oke. Tapi ya it's a progress lah. Maksudnya negara kita masih muda. All work in progress kan. Maksudnya we don't aim for perfection, tapi we always aim for progression. Iya, negara kita masih muda, baru 78. 76, 79 nanti tahun ini. Karena Amerika 100 tahun aja masih civil war. Iya, betul. Kita masih jauh untuk dewasa. Makanya harapan 2045 kan itu udah dewasa dalam 100 semuanya. 100 tahun Indonesia udah luar biasa lah. Ya itu. Amin. Mimpinya kita semua. Amin. Ntar kita lanjut setelah ini aja. Thank you. Salam buat Chelsea. Terima kasih, salam buat Ko Alfa juga. Yes, sama-sama. Thank you. Terima kasih.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.